Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil presentasi kita tentang hak asasi manusia dan rule of law. Beranggotakan Nadia Jihan Farihah, Adiba Zatunisa, dan Luciani. Pendahuluan hak-hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma, dan kerangka konseptual lahir melalui proses yang panjang dalam peradaban sejarah manusia. Kami akan memaparkan pengertian hak asasi manusia, sejarah hak asasi manusia, HAM di Indonesia, pelanggaran HAM dan pengadilannya, lembaga HAM, negara hukum, dan dinamika pelaksanaan hukum di Indonesia. Pengertian HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sejarah hak asasi manusia. Istilah hak asasi manusia bermula dari barat yang dikenal dengan right of man untuk menggantikan natural right, tapi diganti oleh Eleanor Roosevelt mengganti dengan istilah human right yang lebih universal dan netral. HAM di Indonesia. HAM di Indonesia didasarkan pada Konstitusi NKRI, yaitu pembukaan UUD 1945 alinea 1, Pancasila sila keempat, pasal 27, 29, 30, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Peradilan HAM. Perkembangan HAM di Indonesia. Pertama, pemikiran HAM Budi Utomo. Bentuk pemikiran HAM Budi Utomo dalam bidang hak kebebasan, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. HAM 1970 sampai dengan 1980, pemerintah pada periode ini bersifat defensif dan mencerminkan oleh produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM. Ketiga adalah HAM 1990 sampai dengan sekarang. Pelanggaran HAM dan pengadilannya. Peristiwa pembantaian massa di kurun waktu 1966 sampai 1970. Kasus Petrus, penembakan misterius di pertengahan 1990-an. Kasus Talang Sari, Lampung, pada tahun 1989, konflik komunal di Ambon, Poso atau Kalimantan, hingga kemandekan dalam investigasi kasus pembunuhan Munir. Sementara kegagalan pengadilan HAM untuk menghukum para pelaku pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timur Timur 1999. Berlanjut oleh Jihan. Pelanggaran HAM dan pengadilannya. Pertama ada peristiwa pembantaian Lembaga HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu Komnas HAM. Lembaga yang mandiri yang berkedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, dan mediasi hak asasi manusia, perdamaian kedua belah pihak, penyelesaian perkara dengan cara negosiasi maupun konsultasi. Next, deh. Negara hukum. Ciri negara hukum ada 3, yaitu adanya supremasi hukum, jaminan HAM, dan juga legalitas hukum, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang secara jelas dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ketiga yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum.
dinamika pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Yaitu ada kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi, dan Badan Peradilan. Juga ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Dan pada kasus ini ternyata korban tidak mendapatkan haknya. Negara hukum. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, perubahan ketiga yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah dianutnya paham supremasi hukum yang dalam bahasa populernya sering disebut sebagai rule of law. Fungsi rule of law sendiri pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat dan juga keadilan sosial. Maka dari itu, korban dalam kasus ini harus mendapatkan keadilan. Dinamika pelaksanaan penegak hukum di Indonesia. Dalam kasus ini, korban harus mendapat penegakan hukum yang sesuai, yaitu dengan melalui tahapan-tahapan yang akan dilewati oleh seseorang yang diduga melakukan kejahatan. Yang pertama ada penyelidikan dan penyidikan yang akan dilakukan oleh polisi. Yang kedua ada proses peradilan di pengadilan, yaitu setelah jaksa beranggapan berkas dari penyidik sudah lengkap. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan putusan hakim di lembaga permasyarakatan. Setelah vonis hakim dijatuhkan dan terpidana menerima, maka dia akan menjalankan hukumannya di lembaga permasyarakatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Luciani. Lembaga HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, dalam rangka penegakan hukum, dalam penegakan HAM, Komnas HAM melakukan pemanggilan saksi dan pihak kejaksaan yang melakukan penuntutan di pengadilan HAM. Maka dari itu, kasus ini diadili melalui lembaga Komnas HAM. Kaitan HAM di Indonesia dengan kasus. HAM di Indonesia didasarkan pada Konstitusi NKRI, yaitu pembukaan UUD 1945 alinea 1, Pancasila sila keempat, pasal 27, 29, 30 UUD 1945, UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan UU nomor 26 tahun 2006 tentang peradilan HAM. Kaitan HAM di Indonesia dengan kasus. HAM di Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. Dalam kasus ini ditemukan bahwa adanya pelanggaran HAM terhadap hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak memperoleh keadilan. Pelanggaran HAM pada kasus dan pengadilannya. Dalam kasus ini ditemukan bahwa pelanggaran HAM tersebut termasuk dalam jenis kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu tindakan pelanggaran HAM akan diproses dalam peradilan HAM, kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut UU nomor 26 tahun 2006 adalah pelanggaran HAM berat. Selain itu, akan diproses dalam peradilan umum. Contoh kasus, pada Mei 2019, tepatnya pada tanggal 21-22, aksi massa berujung kerusuhan terjadi di depan kantor Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Pasca pengumuman pemenang pemilihan presiden Pilpres 2019, aksi massa tersebut berbuntut kericuhan di beberapa wilayah Jakarta Pusat, seperti Selipi, Petamburan, dan Tanah Abang. Kerusuhan ini juga menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Lembaga HAM. Dari catatan polisi, ada 9 korban jiwa yang meninggal dunia.
4 diantaranya tewas akibat peluru tajam dan 5 lainnya diindikasi tewas karena hal sama seperti tumpul. Sejumlah lembaga masyarakat sipil menyoroti kekerasan yang dilakukan aparat keamanan, termasuk ada anak-anak. Ada setidaknya 2 anak yang mengalami kekerasan. Komnas HAM juga menduga ada kelompok profesional, terlatih, dan terorganisasi untuk menimbulkan kerusuhan. Namun, Komnas HAM tidak dapat mengidentifikasi kelompok tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata, dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.